Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 721. Berkumpul. Pemuda berjubah hitam dan biru, tinggi, dan kekar itu muncul di udara. Dia turun dengan aura yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia mengusir semua seniman bela diri di sekitarnya. Di belakangnya, ada sekelompok lebih dari selusin murid Paviliun Matahari Guntur. Mereka adalah kakak senior sebenarnya dari Paviliun Matahari Guntur, Lei Jukwe. Dia membawa pedang besar yang tampak seperti pintu di punggungnya. Otot-otot yang menggembung di sekujur tubuhnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Cahaya biru kecil menari-nari di sekujur tubuhnya. Mata Lin Xuan menyapu lawannya, dan cahaya terang melintas di matanya. Lei Jukwe, di antara murid inti Paviliun Matahari Guntur yang datang ke alam rahasia darah kali ini, hanya ada satu orang dengan fisik unik, tubuh petir. Panel atribut pihak lain juga terungkap di garis pandangnya. Lei Jukwe ini adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki konstitusi khusus di luar alam rahasia darah. Sayangnya, dia tidak memiliki poin energi yang cukup. Tidak ada cara untuk menirunya. Dia hanya bisa meninggalkannya untuk masa depan. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Namun, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kilatan petir ini? Kali ini, dia mungkin bisa melihatnya sendiri. Selain itu, Blood Flame Mountain menarik seorang jenius yang mengerikan seperti Lei Jukwe, yang memiliki fisik yang unik. Setelah ini, mungkin ada lebih banyak lagi orang jenius yang mengerikan. Dengan ini, dia akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Ketika dia memikirkan semua ini, senyum di mata Lin Xuan semakin lebar. Adapun kekuatan lawannya, bahkan jika itu adalah seseorang seperti Lei Jukwe, seorang jenius top dengan fisik khusus, dia tetap bukan ancaman baginya. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, dia masih belum bisa bergerak sekarang. Mari kita terus menunggu. Setelah mengumpulkan cukup banyak seniman bela diri muda, masih belum terlambat untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Setelah Lei Jukwe membawa sekitar selusin murid inti Paviliun Matahari Guntur, dia mengabaikan seniman bela diri lainnya. Dia memandang Blood Flame Mountain dari jauh untuk sementara waktu dan tidak masuk. Sebaliknya, dia menempati area luas yang berjarak 100 meter dan menunggu. Lei Jukwe, Anda telah memisahkan diri dari daftar asal bumi dan naik ke daftar asal surga. Saya mendengar bahwa kakak senior elit Lei Yuanyu dari Paviliun Matahari Guntur adalah kakak laki-lakinya. Dia sangat dihormati oleh Lei Jukwe dan tidak pernah menantang Lei Yuanyu. Saya memperkirakan bahwa kekuatannya seharusnya mampu menduduki peringkat elit senior brother dari Thunder Sun Pavilion sejak lama. Juga, meskipun dia adalah Void Martial Stage Peak, dia pernah bertarung dengan prajurit Martial King Stage dan berhasil melarikan diri. Puncak panggung bela diri Void biasa bukanlah tandingannya. Para prajurit di sekitarnya sedang berdiskusi dengan sengit, dan mereka menjadi gempar. Lin Xuan duduk bersila di sudut dan mendengarkan dengan tenang. Dia juga tahu banyak tentang Lei Jukwe. Sayangnya, dia masih belum mengetahui tentang konstitusi khusus dan badan petir di tubuhnya. Seolah-olah para pejuang ini tidak mengetahui bahwa Lei Jukwe memiliki konstitusi khusus seperti tubuh kilat. Lin Xuan tidak terkejut dengan ini. Di Enam Tuan, hanya ada sedikit orang jenius dengan fisik khusus. Mereka adalah para jenius yang mengerikan di antara para jenius yang mengerikan. Masing-masing memiliki potensi yang tidak terbatas dan pencapaian yang tidak terbatas. Jarang sekali melihat mereka pada hari-hari biasa. Tentu saja mustahil untuk membocorkan informasi ini. Tidak lama kemudian, kerumunan kembali berseru. Anehnya, para jenius mengerikan lainnya dan murid sejati dari 5 tuanlah yang telah tiba. Mereka adalah kakak perempuan dari Sekte Azure Wave, Zhang Lingyun, yang memiliki tubuh spiritual air Azure. Kakak kedua dari Sekte Bijak Timur, Yansa. Kakak perempuan ketiga dari Sekte Yuanling adalah Han Ying. Kakak senior sebenarnya dari Devil Cloud Sect, Devil Flame Mountain. Kakak senior kedua dari Sekte Tripod Ungu adalah Xiao Chengming. Tanpa kecuali, keenamnya adalah 3 jenius teratas dari 6 tuan. Yansa, Han Ying, Devil Flame Mountain, dan Xiao Chengming tidak memiliki fisik khusus. Namun, mereka semua memiliki garis keturunan binatang iblis kuno tingkat kaisar. Dibandingkan dengan Lei Jukwe dan Zhang Lingyun, aura mereka tidak lebih lemah. Di antara prajurit muda tahap bela diri hampa, 6 di antara mereka termasuk yang teratas. Dengan kekuatan gabungan dari mereka berenam, tidak akan sulit bagi mereka untuk membalikkan serangan mereka dan membunuh seorang prajurit panggung Raja Bela Diri. Keenamnya berdiri di tengah kerumunan, bersinar terang dan langsung menarik perhatian semua orang. Di depan mereka, seniman bela diri lainnya tampak redup dan membosankan, sama sekali tidak ada bandingannya dengan mereka. Lin Xuan juga sama.
Karena dia telah menahan lebih dari 90% auranya, dia tidak lagi menonjol. Selain itu, dia berada di kejauhan, di belakangnya. Bahkan jika ada beberapa seniman bela diri yang pernah dia rampok sebelumnya, tidak ada yang akan mengenali mereka. Lin Xuan memandang Lei Juque, Han Ying, dan 3 panel atribut lainnya, ekspresinya serius. Keenam orang ini tidak lemah. Mereka adalah orang-orang yang menonjol di kalangan generasi muda. Mereka memiliki bakat api merah yang sangat tinggi, atau mereka telah mengembangkan seni bela diri yang sesuai. Atau mereka memiliki atribut air penekan yang berlawanan. Bakat dan seni bela diri itu sempurna bagi mereka untuk memasuki Blood Flame Mountain. 6 tuan besar harus memutuskan untuk memasuki Gunung Api Darah dan mengambil harta karun di sana. Harta karun yang bisa membuat gunung setinggi 10.000 meter terbakar selama ratusan tahun tanpa hancur. Itu sudah cukup untuk membuat 6 tuan besar menginginkannya. Adapun 6 orang ini, bagi Lin Xuan, mereka bisa digunakan sebagai pengintai untuk mencari jalan di depan, dan mereka juga bisa menjadi asistennya untuk membersihkan semua rintangan di depannya. Bagaimanapun, Blood Flame Mountain bisa saja ada selama ratusan tahun. Tidak bisa dikatakan bahwa itu berbahaya atau iblis darah yang sangat kuat. Dia meminta beberapa dari mereka untuk mencari jalan terlebih dahulu. Itu lebih mudah dan nyaman baginya, jadi tidak akan ada kecelakaan. Lebih-lebih lagi, bahkan jika mereka berenam adalah generasi muda teratas, meskipun mereka berenam bekerja sama, mereka tetap tidak akan bisa mengancamnya. Terutama di Gunung Api Darah. Setelah memurnikan api di batu, kekuatannya menjadi lebih kuat. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Bahkan jika mereka berenam menemukan harta karun itu terlebih dahulu, mereka bisa saja merebutnya. Lin Xuan tidak khawatir tentang apapun. Oleh karena itu, dia mengikuti mereka berenam dan membawa murid 6 tuan ke sini. Sebagian besar prajurit telah berkumpul di tempat kejadian. Lin Xuan tidak bergerak untuk saat ini dan terus menunggu. Jika dia mengungkapkan kekuatan tempurnya yang menakutkan dan merampok semua orang yang hadir, mereka berenam harus mewaspadainya. Pada saat itu, rencana awal mereka untuk membiarkan mereka berenam melakukan pengintaian terlebih dahulu telah gagal. Sebaiknya mereka menunggu sebentar. Ketika kekuatan Blood Flame Mountain melemah setelah menaiki kapal, dia mulai mengobrak-abrik kota satu persatu untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, akan sulit baginya untuk melarikan diri begitu dia mencapai Blood Flame Mountain. Akan lebih mudah untuk merampoknya. Setelah merenung sejenak, Lin Xuan membuat keputusan ini. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia terus duduk di tempat dengan mata terpejam saat dia memahami seni surgawi yang memurnikan tubuh. Mantra tubuh tiran cakrawala berbeda dari mantra naga purba. Dia baru saja memperoleh level 3 sebelumnya. Dia harus mempelajarinya kembali dan mengolahnya. Apa yang membuat Lin Xuan merasa sedikit kasihan adalah dia terlalu jauh dari alam rahasia darah pada saat itu. Kalau tidak, dia akan langsung menyalin teknik budidaya dari Master Sun Wu, mantra tubuh tirani cakrawala, dari level 3 sebelumnya. Meskipun dia masih perlu mengolahnya ke tingkat fisiknya, dia tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Banyak waktu untuk memahaminya. Namun, basis budidayanya terlalu rendah, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kapal terbang Sekte Tripod Ungu. Dia hanya bisa menyerah dan mencoba memahaminya sendiri. Bab 722. Perubahan. Waktu perlahan berlalu. Selama periode ini, peningkatan generasi muda yang jenius tiba, menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Chang Lingyun, Lei Juque, dan lainnya. Dengan sangat cepat, setengah hari berlalu. Kekuatan Blood Flame Mountain melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau terus begini, kita akan segera bisa mendaki gunung. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Orang-orang lainnya juga memperhatikan perubahan di Blood Flame Mountain, dan mereka semua menoleh untuk melihat sumber kebisingan. Pada saat ini, seluruh dataran dipenuhi siluet para pejuang. Jumlahnya 4 hingga 500. Di belakang kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, mengungkapkan sedikit senyuman. Saatnya menuai hasil. Dia tidak akan pernah melepaskan harta karun di Blood Flame Mountain. Demikian pula, dia juga akan menyimpan batu roh dan kristal darah dari banyak seniman bela diri yang hadir. 2 burung dengan 1 batu. Dia akan bisa mendapatkan cukup uang dalam sekali jalan. Para seniman bela diri yang hadir secara alami tidak memperhatikan tatapan aneh Lin Xuan. Mereka semua memandang Blood Flame Mountain dengan mata menyala. Harta karun yang memungkinkan Blood Flame Mountain terbakar selama ratusan tahun tanpa padam adalah harta karun yang sangat bermutu tinggi. Semua orang mendambakannya.
Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya sendiri, selama mereka membawanya, menyerahkannya kepada tetua sekte, atau menjualnya, mereka akan dapat memperoleh keuntungan besar. Mereka tentu saja tidak bisa melewatkannya. Namun, kekuatan Blood Flame Mountain melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu masih agak menakutkan. Sulit bagi mereka untuk mendekatinya. Mereka hanya bisa terus menunggu. Namun saat ini, ejekan dan penghinaan yang tidak terselubung datang dari depan. Ada banyak harta karun di Blood Flame Mountains. Bagaimana kita bisa membiarkan semut tak berguna ini mengambilnya? Mengapa kita tidak mengusir sampah ini terlebih dahulu dan membiarkan 6 tuan mengambil alih Gunung Api Darah? Setelah itu, kami akan memperjuangkan harta karun di Blood Flame Mountain dengan kemampuan kami sendiri. Bagaimana menurutmu? Suara keras dan jelas ini datang dari pemimpin murid Sekte Sage Timur. Kakak kedua dari Sekte Bijak Timur, Yansa. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh pemandangan. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Fak, bukankah Sekte Sage Timur terlalu sombong? Mengapa Blood Flame Mountain berada di alam rahasia darah? Harta karun di dalamnya harus diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Bahkan 6 tuan tidak punya hak untuk mengusir kita. Seketika, pemandangan menjadi hidup. Suara pertempuran itu bergulir, seolah mendidih. Faktanya, sebagian besar prajurit di tempat kejadian bukanlah murid dari 6 tuan. Hal ini membuat mereka marah. Beberapa wajah prajurit memerah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Jika bukan karena kekuatan dan pengaruh 6 tuan, akan ada banyak prajurit yang akan menyerang mereka. Ekspresi Lin Xuan menjadi serius saat melihat ini. Dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Sekte Sage Timur diklaim sebagai kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan. Itu seperti rumor yang beredar. Setiap murid sangat arogan. Hampir semua kekuatan dan pejuang lainnya tidak ada artinya di mata mereka kecuali 6 tuan. Bahkan 6 tuan dengan sengaja mencoba meningkatkan status mereka. Menjijikkan sekali. Namun, Lin Xuan masih duduk di tempat dengan menyilangkan kaki dan tidak bergerak. Dia menunggu dan memperhatikan. Di depan, setelah Yansa mengatakan itu, dia benar-benar mengabaikan prajurit lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chang Lingyun, Han Ying, Xiao Chengming, dan yang lainnya. Mereka juga merupakan 3 murid sejati dari 6 tuan. Chang Lingyun, Devil Flame Mountain, Han Ying, dan yang lainnya melihat ini dan merenung sejenak sebelum menganggukkan kepala. Ada 4 hingga 500 prajurit berkumpul di tempat kejadian. Agak merepotkan bagi banyak praktisi bela diri untuk memasuki Blood Flame Mountain pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, Blood Flame Mountain bisa terbakar selama ratusan tahun tanpa hancur. Terlepas dari harta karun tertinggi, setidaknya itu adalah harta karun setingkat kaisar. Selama bertahun-tahun, kemungkinan besar banyak harta karun tingkat rendah lainnya telah lahir. Misalnya, material roh, tambang roh, iblis darah, dan harta karun atribut api lainnya. Semuanya berharga. Kali ini, bukan hanya mereka berenam dari 6 tuan yang datang. Mereka juga membawa sekitar selusin orang dari sekte masing-masing. Totalnya ada hampir 100. Mereka pergi ke puncak gunung untuk merebut harta karun tertinggi semacam itu, jadi mereka tidak bisa menyia-nyiakan kata-kata harta karun yang tersisa. Memberikannya kepada adik-adiknya juga tidak buruk. Selain itu, meskipun kekuatan para seniman bela diri dan kultivator nakal ini tidak luar biasa kuat, mereka bukanlah ancaman bagi mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kartu truf khusus yang memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang sangat kuat di Blood Flame Mountain. Pada saat itu, pihak lawan mungkin mencuri harta terbesar Blood Flame Mountain. Perbedaan kekuatan antara 6 tuan tidaklah besar. Mereka masih bisa menerima kenyataan bahwa 6 tuan telah mengambil harta karun itu. Namun, jika itu jatuh ke tangan para penggarap nakal biasa atau pejuang dari kekuatan lain, mereka tidak akan bisa menerimanya. Mereka bahkan mungkin menerima hukuman dari para pemimpin sekte mereka setelah meninggalkan alam rahasia darah. 6 penguasa hampir membagi seluruh sumber daya di benua Dongyuan. Mereka tidak ingin ada lagi kekuatan besar yang bangkit dan mengancam mereka. Oleh karena itu, untuk amannya, mereka harus mengusir semua prajurit yang bukan dari 6 tuan. Setelah itu, Yansa melanjutkan, "Baiklah, mari kita bekerja sama dan mengusir mereka semua. Setelah itu, kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk memperjuangkan harta karun di Blood Flame Mountain." Dia adalah segerombolan semut. Saya sudah lama merasa tidak nyaman melihat mereka. Ayo bunuh mereka semua bersama-sama. Gunung Api Setan mengatakannya sambil tersenyum dingin. Han Ying, Chang Lingyun, dan yang lainnya tidak mengatakan apapun.
Mereka tidak keberatan mengusir prajurit lain, tetapi Sekte Gelombang Laut, Sekte Esensi Spiritual, dan Sekte Tripod Ungu berbeda dari Sekte Awan Setan dan Kekuatan Setan. Dalam situasi di mana tidak ada dendam atau keluhan, mereka tidak dapat membantai seluruh adegan. Setelah itu, mereka berenam menyapukan pandangan dingin mereka ke seluruh tempat kejadian dan berteriak, "Semuanya, pergi dari sini. Keluar dari sini dalam 1 menit. Jika Anda mendekat, berhati-hatilah dengan hidup Anda." Suara dingin meledak seperti gemuruh guntur mengguncang sekeliling. Engah, engah. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan tidak dapat menahan kekuatan tersebut, dan beberapa dari mereka bahkan menderita luka dalam. Terlihat betapa kuatnya ke-6 orang ini. Mereka layak disebut sebagai murid sejati dari 6 tuan. Lin Xuan melihat pemandangan ini diam-diam dan menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia tetap bergeming. Dia tidak berpikir bahwa Yansa, 6 orang dari Devil Flame Mountain, dan murid-murid dari 6 tuan bisa mengusir semua prajurit. Bahkan jika mereka bisa menyingkirkannya untuk sementara, mereka masih akan bergegas kembali ke Blood Flame Mountain segera setelah mereka berenam tiba. Dia memperkirakan Yansa, Zhang Lingyun, dan 2 lainnya sudah menduga hal ini. Namun, beberapa dari mereka seharusnya berjuang demi perbedaan waktu. Ketika mereka dan murid lainnya tiba, mereka akan bisa mendapatkan harta berharga terlebih dahulu. Adapun harta lainnya yang tidak mereka pedulikan, tidak ada salahnya menyerahkannya kepada seniman bela diri lainnya. Bab 723, Panen Mudah. Dan ini tidak akan mempengaruhi rencana Lin Xuan. Lin Xuan diam-diam memperhatikan tanpa bergerak. Di atas panggung, "Yansa, bukankah kalian semua bertindak terlalu jauh? Blood Flame Mountain telah ada di alam rahasia darah setidaknya selama beberapa ratus tahun. Itu adalah barang tanpa pemilik. Harta di dalamnya harus menjadi sesuatu yang bisa diperjuangkan siapapun. Apa hak Anda semua untuk memonopolinya?" Di antara kerumunan, seorang pejuang kuat di tahap bela diri Void tingkat 6 berteriak dengan marah. Namun, begitu suaranya memudar, bang, suara ledakan terdengar. Praktisi bela diri tingkat tinggi berubah menjadi hujan darah yang menghujani. Yansa perlahan menarik tinjunya. Yansalah yang menyerang. Sebagai murid sejati kedua dari Sekte Sage Timur, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui puncak tahap bela diri Void. Prajurit Void Martial Stage lainnya juga ada di tangannya, tidak mampu melawan sama sekali. Kesenjangan di antara mereka tidak dapat dibayangkan. Sungguh pria yang bertele-tele, sepertinya memberi Anda 1 menit masih terlalu banyak. Kali ini, hanya 30 detik. 30 detik. Mereka yang masih di sini, tinggalkan hidupmu. Yansa mengatakannya dengan dingin. Kerumunan terdiam. Semua seniman bela diri memandang Yansa dengan kaget. Meskipun mereka tahu bahwa Yansa adalah salah satu murid sejati dari 6 tuan, kekuatannya jauh lebih besar daripada mereka. Mereka tidak pernah mengira dia bisa mencapai level seperti itu. Bahkan Void Martial Stage tingkat 6 pun tidak bisa menahan pukulan biasa darinya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Terlebih lagi, Yansa bukan satu-satunya yang hadir. Jika Yansa seperti ini, masih ada 5 orang jenius di 3 besar 6 tuan. Ada juga lusinan murid di antara 5 tuan. Meskipun mereka tidak sebaik Yansa, Devil Flame Mountain, dan yang lainnya, mereka masih jauh lebih baik daripada kebanyakan prajurit lainnya. Bagaimana mereka bisa melawannya? Namun, mereka tak rela pergi begitu saja. Setelah itu, terjadi keributan sekali lagi. Sebagian kecil dari praktisi bela diri terbang menjauh. Namun, sebagian besar seniman bela diri tetap tinggal. Jika mereka ingin menyatukan kekuatan para seniman bela diri, mereka harus melawan Yansa, Devil Flame Mountain, Lei Jukwe, dan lainnya dengan jumlah. Bang, kecelakaan, sangat cepat, setengah menit berlalu. Yansa, Zhang Lingyun, Devil Flame Mountain, dan yang lainnya juga terlihat tidak sabar saat melihat ini. Mereka mampu mencapai status dan kekuatannya, jadi mereka bukanlah orang yang berhati lembut. Karena pihak lain tidak tahu apa yang baik bagi mereka, mereka tidak perlu menahan diri lagi. Seketika, beberapa dari mereka menyerang. Sebuah gunung besar yang tampak seperti gelombang biru tak berujung runtuh. Telapak tangan besar yang menyala-nyala, yang tampak seperti matahari kecil, hancur dengan suara keras. Jejak tinju mengerikan yang sepertinya menutupi langit dan mengguncang seluruh Void turun. Dalam sekejap, mereka berenam melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Meskipun itu adalah seni bela diri yang sangat biasa, namun tetap saja sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri lainnya. Di saat yang sama, prajurit 6 tuan lainnya juga menyerang. Ekspresi para pejuang dan penggarap nakal berubah drastis saat mereka melihat ini.
Mau tidak mau mereka merasa takut ketika merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Mereka buru-buru menunjukkan makna yang salah dan mendalam, menyebarkan seni bela diri mereka, dan melancarkan serangan terkuat mereka. Ini menyatu menjadi serangan yang lebih besar lagi. Sayangnya, jarak di antara mereka terlalu besar. Semburan serangan tidak memiliki banyak perlawanan sebelum diledakkan. Separuh sisa kekuatannya turun. Engah, engah, engah. Jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Tanahnya juga diwarnai merah darah, dan tanah itu dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan sisa-sisa. Kali ini, lebih dari 100 orang tewas. Sial, bagaimana murid 6 tuan bisa begitu menakutkan? Ayo berangkat, orang-orang ini kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Meskipun hartanya bagus, akan sangat rugi jika kita kehilangan nyawa. Melihat ini, para prajurit yang tersisa akhirnya mengerti betapa menakutkannya murid 6 tuan. Mereka jauh dari mampu membandingkannya dengan mereka. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Pikiran awal mereka untuk menolak juga telah hilang. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua terbang ke udara dan pergi. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Di belakang kerumunan, sesosok tubuh biasa berdiri diam. Dia tidak terluka sama sekali. Sinar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya memasuki tangannya dan dikumpulkan. Anehnya, sepotong api kecil di batu menyambar cincin penyimpanan. Orang ini adalah Lin Xuan. Dengan ini, Lin Xuan telah memperoleh lebih dari 100 cincin penyimpanan. Dia tidak perlu melakukan apapun. Itu terlalu mudah. Lin Xuan juga tersenyum dan sedikit mengangguk. Setelah itu, Lin Xuan juga naik ke udara dan terbang ke kejauhan bersama kerumunan. Para penggarap nakal dari negara-negara besar lainnya bukanlah tandingan mereka. Mereka takut pada Yansa, Lei Jukwe, dan murid 6 tuan lainnya. Dia tidak takut pada mereka. Namun, dia harus membuat mereka melonggarkan kewaspadaannya. Dia pergi ke Blood Flame Mountain dan menjelajahi jalan untuknya. Dia akan bersembunyi untuk saat ini. Yansa, Zhang Lingyun, Devil Flame Mountain, dan yang lainnya juga tidak menyadari sesuatu yang aneh. Mereka menyaksikan para prajurit pergi. Jagoan, jagoan, jagoan. Tidak lama setelah itu, kecuali murid 6 tuan, sebagian besar yang lain telah pergi. Namun, hanya sebagian kecil saja yang benar-benar tersisa. Itu masih mereka yang basis budidayanya lebih lemah, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap bela diri kekosongan awal. Kebanyakan dari mereka masih tersembunyi di hutan, gunung, dan gua yang jaraknya 10 mil. Melihat mereka dari jauh, wajah mereka muram, jelek, dan penuh keengganan. Itu seperti yang diharapkan Lin Xuan. Mereka semua menunggu. Mereka akan menunggu sampai Yansa, Devil Flame Mountain, Zhang Lingyun, dan yang lainnya memasuki Blood Flame Mountain. Api merah darah yang tak terpadamkan yang mengelilingi Blood Flame Mountain memiliki kekuatan yang menakjubkan. Bahkan jika seseorang memasukinya, itu akan mengelilingi mereka dan menghalangi serangan para prajurit. Cukup bagus bahwa mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun kekuatan mereka sedikit kurang, masih ada beberapa kartu truf yang diproklamirkan sendiri. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan harta karun di Blood Flame Mountain setelah itu. Banyak dari mereka datang ke sini khusus untuk ini. Atau mungkin mereka telah menerima perintah dari orang yang lebih tua dan berjanji untuk menunggu. Tentu saja mereka tidak mau menyerah begitu saja. Lin Xuan bahkan bertindak. Setelah terbang 1000 meter jauhnya, dia berhenti di belakang sebuah bukit kecil. Kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya, dan dia telah mencapai tahap Martial King. Dalam aspek lain pun sama. Jika bukan karena basis budidayanya sedikit lebih lemah, dia akan menjadi panggung raja bela diri sejati. Di bawah kendali, secara alami itu bukanlah sesuatu yang dapat dideteksi oleh Yansa, Xiao Chengming, dan yang lainnya. Bahkan jika mereka berenam menggunakan Divine Sense untuk memindainya, itu tetap tidak berguna. Pemindaian indera ketuhanan hanya berguna bagi pejuang yang memiliki indera ketuhanan lebih rendah atau tidak memiliki indera ketuhanan. Tapi di hadapan perasaan ilahi yang lebih kuat, itu tidak ada gunanya. Lin Xuan berdiri di belakang bukit dan menunggu dengan tenang. Segera, setengah jam berlalu. Pada saat ini, energi yang memenuhi Blood Flame Mountain telah melemah sekali lagi. Bahkan seorang pejuang tahap bela diri kekosongan awal akan kesulitan untuk mempengaruhinya. Agaknya, kekuatan api berwarna merah darah di gunung itu sudah tidak sekuat itu lagi. Sudah waktunya untuk mendaki gunung. Bab 724. Saatnya. Jagoan, jagoan, jagoan. Segera, Yansa, Zhang Lingyun, Han Ying, dan yang lainnya berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam gunung api darah. Setelah itu,
Mereka adalah murid yang tersisa dari 6 tuan. Namun, masih ada 6 murid sejati dari Void Martial Stage Peak yang menghalangi. Yansa, Lei Jukwe, dan yang lainnya tahu bahwa 6 tuan telah memasuki Gunung Api Darah. Mereka pasti akan mengikuti prajurit lainnya yang telah mereka bawa sejauh 10 mil. Ini tidak bisa dihindari, kecuali mereka memilih untuk tidak bertarung demi harta karun tertinggi di Blood Flame Mountain dan memilih untuk tetap tinggal. Mereka hanya bisa bertarung untuk perbedaan waktu. Namun, demi jeda waktu ini, 6 tuan masing-masing meninggalkan murid puncak panggung bela diri Void untuk menghentikan mereka. 10 mil jauhnya, di hutan pegunungan, bebatuan raksasa, dan pejuang tersembunyi lainnya, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi ketika melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka menunggu beberapa saat. Setelah memastikan bahwa Yansa, Xiao Chengming, Zhang Lingyun, dan yang lainnya semuanya telah tiba di Blood Flame Mountain, mustahil bagi mereka untuk turun dalam waktu yang singkat. Mereka tidak bisa lagi menahannya. Yansa, Devil Flame Mountain, Lei Jukwe, dan yang lainnya telah tiba di Blood Flame Mountain. Ayo pergi juga, HMPH. Bagaimana mereka bisa dengan mudahnya mengusir kami? Tidak peduli seberapa kuat 6 tuan, ini bukanlah dunia luar, ini adalah alam rahasia darah. Tentakel mereka tidak akan bisa mencapai tempat ini. Segera, gelombang suara terdengar. Suaranya menjadi semakin keras. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan beberapa orang jenius yang kuat dan terkenal, para seniman bela diri yang bersembunyi 10 mil jauhnya semuanya bergegas keluar. Mereka bergegas menuju Blood Flame Mountain seperti segerombolan lebah. Yansa, Lei Jukwe, dan murid 6 tuan lainnya telah membunuh lebih dari 100 dari mereka dan menakuti sebagian darinya. Namun, masih cukup banyak yang tersisa. Ada hampir 300 orang yang tersisa. Mereka membentuk banjir. Mereka bergegas ke dataran di depan Blood Flame Mountain. Yansa, 6 murid 6 tuan yang tersisa, secara alami menghentikannya. Namun, jumlahnya terlalu sedikit. Selain itu, meskipun ke-6 orang ini sama seperti Yansa dan orang-orang dari Devil Flame Mountain, semuanya berada di Void Martial Stage Peak, namun kekuatan mereka berbeda seperti langit dan bumi. Tidak ada kekuatan jelas sama sekali. Di antara para pejuang yang bergegas dari jarak 10 mil, ada beberapa orang jenius yang tidak kalah dengan ke-6 pria itu. Mereka secara alami tidak takut. Pertempuran hebat terjadi antara kedua belah pihak dalam sekejap. Dengan sangat cepat, mereka berenam jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Namun, ke-6-nya juga tidak lemah. Bahkan ketika mereka dikepung, mereka tidak terluka sama sekali. Mereka berenam mengingat instruksi kakak dan adik mereka dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan para seniman bela diri. Mereka berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin. Mereka terjebak cukup lama. 1 mil jauhnya, di balik batu besar, Lin Xuan berdiri perlahan dan melihat pemandangan di kejauhan. Senyuman muncul di wajahnya. Lumayan, mereka semua ada di sini. Sudah waktunya. Kemudian, dia mengambil 1 langkah ke depan dan melompat ke udara. Sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Di bawah Blood Flame Mountain, di dataran 100 mil jauhnya. Para prajurit dari kedua belah pihak sedang bertempur. Satu sisi hanya memiliki 6 orang, tapi tanpa kecuali, semuanya adalah pejuang Void Martial Stage Peak dan mereka semua jenius. Di sisi lain, sejumlah besar seniman bela diri berkumpul, dan mereka menyerang 6 orang bersama-sama. Ke-6 orang itu terjatuh dan terus mundur. Namun, mereka tidak kalah dan bertahan dengan susah payah. Dalam keadaan seperti itu, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 10 menit untuk menentukan hasil pertempuran. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar. Kalian semua, berhenti, serahkan cincin penyimpanannya dulu. Setelah itu, tidak masalah bagaimana kamu ingin bertarung. Suaranya sangat tenang, namun, itu langsung menutupi seluruh tempat. Itu bahkan meredam bentrokan antara seniman bela diri, senjata roh, dan suara benturan. Seolah-olah guntur dari surga ke-9 telah turun. Hal ini menyebabkan semua orang gemetar. Namun, semua seniman bela diri yang hadir sedang dalam pertempuran hebat. Sekalipun mereka merasa terintimidasi oleh kata-kata ini, mereka tidak bisa menghentikannya atas kemauan mereka sendiri. Banyak dari mereka bahkan tidak mendengar kata-kata itu dengan jelas. Namun tepat setelah itu, hal itu menyebabkan pertarungan antara lebih dari 300 prajurit tahap bela diri Void terhenti. Tebas, suara dingin yang terdengar seperti konstitusi surgawi terdengar. Detik berikutnya, seluruh langit berubah menjadi merah padam. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Seketika, mereka semua sangat terkejut dan tercengang.
Itu adalah sinar pedang besar yang menyala dengan panjang lebih dari 3.000 meter. Sepertinya itu akan menghancurkan Void saat ia menebas dengan suara keras. Kekuatannya begitu kuat sehingga sepertinya akan merusak ruang di sekitarnya. Itu masih tinggi di langit, tapi sudah menghancurkan semua serangan di arena ketika jaraknya hanya 100 meter. Bahkan sebelum itu tiba, serangan di atas panggung hancur dan lenyap dengan sendirinya. Kekuatan kerumunan seniman bela diri juga hancur seperti biskuit tipis. Tidak ada perbandingan sama sekali. Seolah-olah mereka tidak berada pada level yang sama. Ini sudah melampaui tahap bela diri Void. Panggung Martial King yang stabil. Itu bukan hanya serangan biasa dari panggung Martial King. Mata semua prajurit terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya dan kaget. Mengapa akan ada serangan dari tingkat raja di alam rahasia darah? Selama bertahun-tahun sejak alam rahasia darah dibuka, tidak pernah ada catatan tentang hal itu di buku-buku kuno. Tapi saat ini, tidak ada satupun prajurit yang punya waktu untuk memikirkannya. Jauh di atas langit, cahaya pedang besar yang menyala itu begitu kuat hingga membuat mereka gemetar tak terkendali. Mereka tidak bisa tidak memperlihatkan ekspresi teror yang ekstrim. Kekuatan semacam ini menyebabkan mereka merasakan bahaya yang fatal. Bagaimana mereka bisa peduli pada hal lain? Mereka bahkan tidak peduli dengan pertempuran di medan perang. Dia buru-buru menggunakan teknik gerakan terkuatnya dan melarikan diri ke segala arah. Dia ingin lari sejauh mungkin. Sayangnya, mereka masih memberinya kekuatan cahaya pedang besar yang menyala-nyala itu. Tampaknya sangat besar, menutupi langit. Cahaya pedang besar yang terbentuk dari api merah tak berujung juga sangat cepat. Seolah-olah ia telah melintasi ruang angkasa. Dalam sekejap mata, ia telah turun. Para seniman bela diri tidak punya waktu untuk melarikan diri. Gemuruh, sebuah ledakan yang sangat mengerikan terdengar, tanpa henti dan tanpa akhir. Bumi bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Gelombang api yang tak berujung menyebar ke segala arah. Para seniman bela diri, yang melarikan diri ke segala arah, diselimuti di dalamnya. Tampaknya telah membakar kekosongan. Seluruh daratan menjadi merah. Semuanya layu. Tanahnya ditutupi retakan tebal yang tampak seperti jaring laba-laba. Saat ini, area dalam jarak beberapa ribu meter tampak seperti ujung dunia, berubah menjadi reruntuhan. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus. Sial, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada serangan yang begitu mengerikan? Mungkinkah itu monster darah tingkat tinggi yang menjaga Blood Flame Mountain? Semua prajurit berteriak dan gemetar. Cahaya pedang besar berwarna merah menyala itu turun, menutupi semua orang. Tidak satu pun dari mereka yang lolos. Kekuatan semacam ini benar-benar sangat menakutkan. Bab 725, Reputasi Mengerikan. Pada saat ini, 300 seniman bela diri asli semuanya memiliki wajah pucat, tubuh mereka berlumuran darah, dan aura mereka melemah lebih dari setengahnya, seperti pengemis. Di bawah cahaya pedang raksasa yang menyala-nyala itu, semua orang terluka cukup parah. Bahkan di antara mereka, banyak yang menggunakan kartu truf defensif dan menyelamatkan nyawa, itu sama. Beberapa yang lebih lemah bahkan terluka parah dan terjatuh ke tanah. Aura mereka lemah, dan mereka bahkan tidak bisa bangun. Jelas sekali betapa kuatnya cahaya pedang yang menyala itu. Itu menghancurkan semua orang yang hadir dalam sekejap. Itu sungguh sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan semua seniman bela diri menjadi sangat terkejut. Kekuatan semacam ini tampaknya jauh melampaui level Void Martial Stage. Faktanya, bahkan seorang Martial King Stage Middle Stage biasa mungkin tidak dapat membandingkannya. Sekarang, kamu bisa menyerahkan cincin penyimpanannya? Pada saat ini, suara dingin lainnya terdengar, dan bergema di seluruh langit dan bumi. Jelas sekali bahwa suara ini milik orang yang sama seperti dua kalimat sebelumnya. Dan kemudian, sejumlah besar api merah melonjak. Sesosok manusia terbang, menginjak api merah. Seolah-olah dia adalah raja penguasa api. Dia tinggi dan mengenakan jubah hitam dan merah. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di atas kepala para seniman bela diri. Siapa ini? Mungkinkah serangan yang mencapai level raja dilancarkan olehnya? Siapa orang ini? Bukankah dia mengatakan bahwa hanya prajurit Void Martial Stage yang diizinkan memasuki alam rahasia darah? Di bawah, keributan lain terjadi. Semua seniman bela diri tidak percaya. Seorang seniman bela diri benar-benar melakukan serangan tingkat raja yang begitu menakutkan. Dan itu juga merupakan seniman bela diri generasi muda yang tampaknya seumuran dengan mereka. Bagi mereka, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Karena ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui di masa lalu. Dia sepertinya, iblis api itu, Xian.
Tiba-tiba, seruan alarm terdengar. Seseorang mengenali identitas seniman bela diri muda yang mengendarai api merah. Segera, seruan keterkejutan terdengar lebih banyak lagi. Benar, itu benar-benar iblis api. Menurut rumor yang beredar, inilah yang terjadi pada Flame Devil. Dia mengenakan jubah panjang hitam dan merah dan datang ke sini dengan mengendalikan api. Itu benar, dia adalah iblis api, aku pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka Flame Devil akan muncul di sini. Sungguh sial, itu benar. Begitu iblis api lewat, sehelai rumput pun tidak akan tertinggal. Jika itu adalah Flame Devil, serangan itu akan sangat normal. Sepertinya cincin penyimpanan tidak dapat dilindungi. Adegan menjadi lebih berisik. Banyak dari mereka yang pernah mendengar nama Flame Devil, namun setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu bahwa rumor tersebut benar adanya. Seberapa mengerikankah hal itu? Mereka semua semakin terkejut. Di saat yang sama, mereka juga menghela nafas dalam hati, merasakan sedikit sakit hati. Iblis api itu bisa dikatakan adalah perampok profesional. Jika mereka bertemu dengannya, pada dasarnya mustahil baginya untuk menyimpan cincin penyimpanan itu. Namun kekuatannya juga merupakan perubahan tirani. Bahkan Ouyang Jie, seorang jenius terbaik dari 6 tuan, seperti semut di depannya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak mungkin dia bisa melawan iblis api. Kecuali dia ingin kehilangan nyawanya, dia hanya bisa menyerahkan cincin penyimpanannya. Namun, ada beberapa hal yang belum pernah dia dengar di medan perang. Alam rahasia darah terlalu besar. Meskipun Xian telah melakukan beberapa transaksi besar, reputasinya telah menyebar kemana-mana. Dia masih tidak bisa menangkapnya. Siapa iblis api ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah dia benar-benar menakutkan? Itu benar. Anda tidak mengetahuinya. Iblis api merampok ratusan orang di reruntuhan kuno, termasuk murid sejati dari Sekte Tripod Ungu, Sekte Sage Timur, dan Sekte Awan Iblis. Bahkan murid sejati dari Sekte Sage Timur, Ouyang Jie, dan kakak senior elit Mo Yuanlia ada di sana. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, Ouyang Jie tidak puas dengan hasilnya. Dia mencoba melawan, tapi iblis api dengan mudah membunuhnya. Dengan api merah, dia dengan mudah dibunuh. Dia bahkan tidak memiliki mayat utuh yang tersisa. Dia menghancurkan ratusan seniman bela diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi iblis api itu sepertinya tidak menggunakan kekuatan aslinya. Wajahnya tenang. Paling-paling ratusan prajurit itu dirampok olehnya, dan tidak ada satupun yang selamat. Bahkan Sekte Bijak Timur, jenius mengerikan dari Sekte Awan Iblis, dirampok olehnya. Kekuatannya diakui publik. Dia telah mencapai panggung Raja Bela Diri dan merupakan orang terkuat di alam rahasia darah. Yang lebih mengerikan lagi adalah basis budidaya dan kinya semuanya berada di tahap bela diri Void. Kemungkinan besar Flame Devil adalah prajurit tahap bela diri Void, namun kekuatan tempurnya telah melampaui tahap bela diri Void dan telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan panggung Martial King biasa. Apa? Ini adalah monster yang tiada taranya. Belum pernah ada monster seperti itu di seluruh benua Dongyuan, kan? Benar, aku tidak tahu kenapa, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya di benua Dongyuan kita. Sekarang, karena itu adalah iblis api, aku hanya bisa mengakui kesialanku. Lebih baik menyerahkan cincin penyimpanannya. Ini adalah pria ganas yang tiada taranya yang bahkan berani membunuh kakak laki-laki kedua dari Sekte Sage Timur. Lebih penting untuk tetap hidup, sisanya menjelaskan kepada seniman bela diri yang belum pernah mereka dengar. Segera, para seniman bela diri menjadi lebih terkejut. Tidak heran kalau itu sangat kuat. Cahaya pedang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Itu menghancurkan semuanya. Ternyata itu adalah monster yang tiada taranya. Dia mampu dengan mudah membunuh bahkan Ouyang Jie. Wajar jika mereka bukan tandingannya. Setelah mendengar kata-kata ini, sikap tegas para seniman bela diri menjadi rileks. Itu adalah pria ganas yang tiada taranya yang bahkan berani membunuh Ouyang Jie dan merampok 6 tuan. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika tidak, mereka harus meninggalkan nyawanya. Meskipun ini adalah tabungan mereka sejak dahulu kala, masih ada beberapa harta karun yang mereka temukan di reruntuhan alam rahasia darah. Namun, jika mereka kehilangan nyawa, tidak peduli seberapa bagus harta itu, mereka tidak akan berguna. Di langit, Lin Xuan melihat pemandangan ini dan sedikit mengangguk ketika mendengar diskusi di bawah. Inilah efek yang dia inginkan. Dia akan merampok seluruh tempat kejadian, tapi tidak membantai semua orang. Jika mereka tidak memprovokasi dia, dia akan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, dia ingin para seniman bela diri ini membantu menyebarkan reputasinya sehingga dia bisa merampok mereka nantinya.
Dia juga ingin mendapatkan poin energi yang cukup. Kali ini, jika guncangan yang ditimbulkan cukup besar, ketika alam rahasia darah ditutup dan semua seniman bela diri muda keluar, nama iblis api akan tersebar. Mungkin ada lebih banyak poin energi di akun tersebut. Segera, Lin Xuan membuka kelima jarinya. Kekuatan dahsyat seperti badai menyelimuti seluruh pemandangan. Yang mengejutkan, targetnya adalah cincin penyimpanan semua seniman bela diri di bawah. Di tanah di bawah. Sebagian besar seniman bela diri yang pernah melihat atau mendengar tentang inkarnasi Lin Xuan dan reputasi mengerikan iblis api enggan berpisah dengan mereka. Namun, mereka tidak berani menghentikannya. Mereka membiarkan kekuatan melahap ini mengambil cincin penyimpanan mereka. Namun ada beberapa seniman bela diri yang masih enggan mempercayainya. Sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai rumor tersebut. Bab 726. Nama Iblis Api. Omong kosong apa, iblis api? Saya tidak percaya. Jika kamu menginginkan cincin penyimpananku, aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika aku mati. Saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda, kamu bahkan tidak bisa bersembunyi dariku. Di tengah kerumunan, puluhan seniman bela diri mencibir. Mereka melompat dan terbang ke segala arah. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah seniman bela diri terkuat yang berada di peringkat eselon atas bidang seni bela diri. Yang terendah adalah di tahap bela diri kekosongan akhir. Ada juga banyak jenius lainnya yang berada di Void Martial Stage Peak. Mereka secara alami tidak mau menyerahkan harta yang telah mereka kumpulkan dan berjuang keras untuk mendapatkannya begitu saja. Namun, setelah melihat kekuatan mengerikan dari api merah, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya. Jadi, mereka melarikan diri. Mereka masih tidak mau mempercayai rumor tersebut. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang tahap bela diri Void. Mereka bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi sekarang, puluhan orang melarikan diri bersama-sama, dan semuanya berada di puncak tahap bela diri kekosongan akhir. Dia tidak percaya bahwa mereka akan mampu menghentikan semuanya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka masih meremehkan Lin Xuan. Di langit, Lin Xuan berdiri di kehampaan dan melihat pemandangan itu tanpa mengubah ekspresinya. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Dia juga melihatnya berkali-kali. Tentu saja ada metode yang sesuai. Kilatan dingin melintas di matanya yang dingin sekaligus. Astaga, astaga, astaga. Lusinan ular api terbang keluar dari api merah di bawah dan tersebar ke segala arah. Mereka menyerang puluhan praktisi bela diri yang melarikan diri. Kecepatan mereka sebenarnya beberapa kali lebih cepat daripada lusinan seniman bela diri tahap bela diri kekosongan akhir yang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, dia sudah menyusul. Ketika puluhan orang yang melarikan diri melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Hati mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka hanya merasakan gelombang teror yang besar menyerang mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan iblis api akan begitu menakutkan. Puluhan orang yang melarikan diri pada saat bersamaan tidak membuahkan hasil. Faktanya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Apa yang disebut kartu truf penyelamat nyawa dan perisai cahaya pertahanan sama sekali tidak berdaya melawan ular api merah tua. Dalam sekejap, mereka ditembus. Setelah serangkaian jeritan menyedihkan, beberapa dari mereka jatuh ke dalam kegelapan abadi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sebaliknya, ular api terbang kembali dengan inti ilusi dan cincin penyimpanannya. Lin Xuan menyimpannya. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh, dan dia tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia baru saja meremukkan beberapa semut. Di bawah, ketika para pejuang melihat hasil ini, hati mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Awalnya, beberapa dari mereka masih memiliki mentalitas beruntung. Mereka berpikir bahwa Lin Xuan telah menggunakan semacam kartu truf untuk melepaskan cahaya pedang merah menyala, yang memiliki kekuatan tingkat raja. Itu hanya bisa digunakan dengan satu serangan. Mungkin ada beberapa alasan lain. Namun, setelah dia melihatnya, dia akhirnya mengerti. Ternyata itu memang serangan Lin Xuan. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu bukanlah serangan terkuatnya. Nama iblis api itu layak untuk namanya. Semua seniman bela diri sangat terkejut. Mereka tidak berani melawan lagi. Mereka juga tidak berani memikirkan untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kekuatan mereka bahkan tidak sebanding dengan kekuatan puluhan orang itu. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka hanya menyerahkan cincin penyimpanan. Iblis api bahkan akan mengambil inti ilusinya jika dia berani melawan. Hidupnya akan tertinggal selamanya.
Jauh tinggi di langit, Lin Xuan menenggelamkan lusinan ular api ke dalam api merah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih. Kekuatan hisap yang mengerikan dipancarkan sekali lagi. Setelah intimidasi ini, perampokan berikutnya akan lebih mudah. Seperti yang diharapkan, hampir tidak ada yang berani melawan. Setelah merasakan kekuatan yang menakutkan dan melahap, mereka semua melepaskan cincin penyimpanannya. Cukup banyak juga dari mereka yang berinisiatif membuang cincin penyimpanan tersebut. Mereka takut Lin Xuan menjadi tidak sabar dan membunuh mereka semua. Termasuk Yansa, Lei Jukue, dan 6 pria lainnya. Ada total 6 murid sejati dari 6 tuan, masing-masing dengan basis budidaya puncak tahap bela diri Void. Mereka tidak berani melawan. Serahkan cincin penyimpanan dengan patuh. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu menakutkan. Dia begitu tidak terkendali dan melanggar hukum lagi. Sebagai murid seorang penguasa, efek jera yang mereka miliki sama sekali tidak berguna di hadapannya. Sebagai murid dari seorang penguasa, tidak sulit baginya untuk menerobos ke panggung Raja Bela Diri. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah pakar tingkat kaisar dan menjadi salah satu murid terbaik di benua itu. Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan hidupnya hanya demi sedikit tabungan dan harta. Setelah beberapa saat, jauh di langit, Lin Xuan menarik cincin penyimpanan semua orang dan mengangguk puas. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi lebih lama. Pada saat itu, keterampilan dan basis budidaya Firmament Tyrant Body Spell miliknya juga akan meningkat pesat. Namun, sebelum itu, dia pertama-tama akan naik ke Blood Flame Mountain. Dia ingin melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Dia ingin melihat apakah itu dapat meningkatkan pertumbuhan api di batu dan meningkatkan kekuatannya. Segera setelah, Lin Xuan tidak lagi memperhatikan seniman bela diri di bawah ini. Mengendarai api merah yang tak berujung, dia terbang menuju Blood Flame Mountain, tidak jauh dari sana. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam Blood Flame Mountain. Di bawah, semua prajurit menyaksikan Lin Xuan menghilang ke dalam Blood Flame Mountain. Adegan itu sunyi senyap. Setelah beberapa saat, semua prajurit akhirnya pulih dan bernapas dengan berat. Mata mereka dipenuhi rasa takut yang masih ada. Cahaya pedang menyala. Lin Xuan menekan seluruh adegan. Kekuatannya terlalu mengerikan. Semuanya tercengang. Mereka bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Sampai saat ini, Lin Xuan telah pergi jauh. Ini adalah iblis api. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Ini terlalu menakutkan. Benar, dia bahkan berani membunuh murid 6 tuan bahkan tanpa mengedipkan matanya. Lupakan saja. Ayo pergi. Saya tidak mampu menyinggung iblis api ini. Benar sekali. Saat aku mendengar namanya di kemudian hari, sebaiknya aku menjauh darinya. Dengan kekuatan setingkat Raja Iblis Api, saya memperkirakan Yansa, Lei Jukue, dan Chang Lingyun bukanlah tandingannya. Harta karun di dalamnya seharusnya menjadi milik iblis api. Jangan punya ide, ayo pergi. Kerumunan seniman bela diri menjadi gempar. Segera setelah itu, sebagian besar seniman bela diri di tempat kejadian terbang ke segala arah. Mereka berhenti memikirkan harta karun di Blood Flame Mountain. Pertama, kekuatan Lin Xuan terlalu menakutkan. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Kedua, cincin penyimpanan mereka telah dirampok. Harta karun dan kartu truf semuanya hilang. Selain itu, Lin Xuan juga menderita cedera parah ketika pedang api besar menimpanya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun dalam memperjuangkan harta karun di Blood Flame Mountain. Dia sebaiknya pergi dulu. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia akan pergi ke daerah lain untuk menjelajahi reruntuhan kuno tersebut. Jika mereka tidak bertemu monster seperti iblis api, mereka masih memiliki harapan untuk mendapatkan harta karun itu. Tidak lama kemudian, lebih dari separuh dari ratusan petani telah pergi. Hanya sebagian kecil yang tersisa. Namun, bagian kecil prajurit ini tidak pergi. Sebaliknya, mereka memilih terbang menuju Blood Flame Mountain. Bab 727. Dia naik. Kelompok kecil seniman bela diri ini adalah kelompok dengan basis budidaya terkuat di bidangnya. Mereka membual bahwa meskipun mereka kehilangan cincin penyimpanan, mereka akan kehilangan banyak kartu as mereka. Jika mereka kembali ke alam rahasia darah, mereka seharusnya bisa mendapatkan gelombang lainnya. Jika mereka tidak memprovokasi iblis api, mereka bisa saja merebut harta karun itu darinya. Selain itu, iblis api telah mengambil cincin penyimpanan mereka. Meskipun Flame Devil sombong dan mendominasi, jelas bahwa dia bukan anggota Demon Dao. Setelah menyita cincin penyimpanan mereka, mereka tidak boleh mencoba merebut harta yang tidak mereka inginkan lagi.
Sejak dia datang, dia menderita kerugian yang sangat besar. Mereka masih enggan pergi tanpa mendapatkan apapun. Ini adalah satu-satunya pilihan yang dia buat. 6 murid sejati Void Martial Stage Peak dari 6 tuan tidak menghentikannya ketika mereka melihat ini. Pada saat ini, banyak waktu telah berlalu sejak kakak dan adik senior mereka memberikan perintah. Tidak perlu lagi menghentikan mereka. Mereka berenam saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa, sebagai murid sejati dari 6 tuan, mereka masih akan dirampok. Selain itu, mereka tidak berani melawan. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat sedih. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Karena Flame Devil tidak takut pada 6 tuan. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa tanpa alasan. Setelah itu, mereka berenam juga bergegas ke Blood Flame Mountain. Mereka juga ingin mendapatkan beberapa harta karun di Blood Flame Mountains. Selain itu, mereka juga perlu memberitahu saudara-saudara senior dan saudara-saudara junior lainnya sesegera mungkin dan tidak memprovokasi iblis api. Di luar, mereka adalah murid 6 tuan, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Namun, di alam rahasia darah, mereka tidak mampu menyinggung pihak lain. Mereka memperkirakan bahkan Yansa, Lei Jukwe, Han Ying, dan kakak-kakak senior lainnya bukanlah tandingan iblis api. Lebih baik melaporkan hal ini sesegera mungkin untuk menghindari saudara senior dan junior yang menyinggung iblis api dan kehilangan nyawa mereka tanpa alasan. Meski harta karun itu bagus, jika nyawa mereka dalam bahaya, mereka tetap bisa menyerahkannya. Tentu saja, mereka berenam juga menggunakan token identitasnya untuk mengirim pesan. Namun, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang akan mempercayainya. Merekalah yang ingin saya menjelaskannya kepada mereka. Gunung api darah ditutupi oleh api berwarna merah darah. Meski kekuatannya telah berkurang cukup banyak, namun, itu masih bukan tempat biasa. Begitu Lin Xuan menyerbu ke dalamnya, dia bisa merasakan gelombang panas menerpa wajahnya. Namun, Lin Xuan telah menyempurnakan api dalam batu langka di zaman kuno, dan bakat api merah miliknya juga telah mencapai tingkat kaisar. Dia secara alami tidak takut. Saat dia menyerbu ke dalam Blood Flame Mountain, api merah darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular api raksasa, mengelilingi Lin Xuan dan mendatangkan malapetaka padanya. Selain itu, sepertinya ada semacam aturan di Blood Flame Mountains. Itu tidak kalah dengan terbang di langit, karena terbatas pada langit. Lin Xuan hanya bisa mendarat di tanah dan menaiki tangga. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Sejumlah besar api merah keluar dari tubuhnya dan membungkus Lin Xuan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia api. Ular api besar di sekelilingnya bergegas mendekat. Api merah di sekelilingnya menelan mereka dalam sekejap. Awalnya, masih ada api berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan yang ingin membentuk ular api raksasa yang menyerang Lin Xuan. Namun, tanpa disengaja, benda itu tersebar. Seolah-olah intisari ular api telah diekstraksi. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan merasakan api di batu. Namun, wajahnya dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Api di batu sebenarnya dapat melahap semacam esensi dari api berwarna merah darah untuk memperkuat dirinya sendiri. Lin Xuan tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Lebih jauh lagi, efek esensi ini pada api di batu jauh melebihi harta karunnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sepertinya harta karun di Blood Flame Mountain memiliki efek yang besar pada api di batu. Lin Xuan merasakan api di batu dan berbisik di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak akan pernah melepaskan harta karun tertinggi di Blood Flame Mountain. Namun, dia tidak terburu-buru. Pertama-tama dia akan membiarkan Yansa, Lei Jukwe, Zhang Lingyun, dan 3 lainnya bertanya-tanya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi, dia akan bisa tiba tepat waktu. Meskipun mereka berenam sudah berhasil, dia juga bisa merebutnya dari mereka. Setelah itu, saat Lin Xuan bergerak ke arah Blood Flame Mountain, api mengelilingi tubuhnya. Karena api di batu di sekelilingnya, dia seperti ikan di air di Blood Flame Mountain. Dia tidak merasakan sedikit pun kekuatan atau panas. Sebaliknya, dia merasa luar biasa nyaman. Api di batu juga terus meningkat. Api berwarna darah dalam radius 100 meter di sekitar Lin Xuan tanpa sadar melemah lebih dari setengahnya. Lebih dekat dengannya, mereka telah berubah menjadi api dari dunia fana biasa. Mereka nyaris tidak berdaya. Ini adalah hasil dari api di dalam batu yang menyerap esensi di dalamnya. Waktu perlahan berlalu. Saat Lin Xuan terus mendaki, api merah di sekitarnya menjadi semakin menyala-nyala dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Namun, itu masih tidak mempengaruhi Lin Xuan sama sekali. Api di batu di sekelilingnya juga menjadi semakin menyenangkan.
Setelah berjalan beberapa ratus meter, Lin Xuan bisa melihat beberapa sosok yang jarang. Prajurit muda ini semuanya adalah murid dari 6 tuan. Lin Xuan tidak akan sopan. Setiap murid dari 6 tuan adalah orang kaya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Lin Xuan sekaligus merampok mereka. Lin Xuan merampok seniman bela diri ini karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Beberapa seniman bela diri juga ingin melawan. Lin Xuan juga tidak menahan diri dan langsung menghancurkannya. Meskipun dia tidak mati, lukanya tidak ringan. Dia memperkirakan akan sangat sulit baginya untuk mendaki lebih tinggi lagi. Tentu saja, untuk murid dari Sekte Yuanling. Jika tidak ada dendam di antara mereka, dia tidak akan menyakiti mereka. Dia hanya akan merampok cincin penyimpanan mereka. Jika dia hanya merampok murid 5 tuan lainnya, dia akan mengampuni murid Sekte Yuanling. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa dia adalah murid dari Sekte Yuanling. Selain identitas aslinya sebagai Lin Xuan, ia memiliki nama seorang jenius yang tiada taranya. Basis budidayanya sekali lagi meroket, tidak sulit untuk mencurigainya. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia juga tidak akan membiarkan murid-murid Sekte Yuanling pergi. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan setingkat penguasa, seorang murid sejati. Ada kekuatan besar atau senior sekte di belakang mereka. Paling tidak, ada ahli penggarap bela diri peringkat raja. Tidak ada salahnya kehilangan sumber daya budidaya dalam jumlah kecil. Adapun seniman bela diri itu, mereka bahkan tidak melihat penampilan Lin Xuan. Mereka hanya melihat seseorang mengamuk melalui mereka sambil dilalap api yang tak ada habisnya. Mereka bahkan tidak yakin apakah itu seseorang. Mereka menyebutnya aneh. Dia bahkan tidak tahu cara mengajukan keluhan. Selama periode ini, Lin Xuan juga melihat banyak harta atribut api merah. Itu seukuran kepalan tangan dibandingkan dengan biji kristal api. Itu ditumpuk di permukaan gunung dan beratnya puluhan jin. Ada juga lingzi dari Fire Essence, Crimson Fire Origin Fin, dan material roh lainnya. Scarlet Flame Ox Python, Wild Flame Ox, dan monster darah lainnya. Di Blood Flame Mountain, tambang roh, material roh, dan monster darah ini semuanya memiliki atribut api tanpa kecuali. Terlebih lagi, dibandingkan dengan dunia luar, semua harta karun ini lebih murni dan lebih berharga. Namun, mungkin mereka belum mencapai lereng gunung. Di kaki gunung, harta karun ini tidak bermutu tinggi. Itu adalah satu-satunya harta karun peringkat ke-89 yang tidak akan diminati oleh seniman bela diri manapun. Bab 728. Lanjutkan penjarahan. Saat ini, sebagian besar orang yang masih berada di Blood Flame Mountain adalah murid sejati dari 6 tuan, prajurit tahap bela diri Void. Mereka yang menarik perhatian mereka setidaknya adalah harta karun peringkat 10. Tentu saja, mereka tidak akan tertarik dengan tambang roh, material roh, atau iblis darah peringkat ke-89 ini. Sangat cepat, Lin Xuan melintasi beberapa ratus meter lagi. Pada titik ini, jumlah praktisi bela diri yang naik menjadi semakin sedikit. Mereka semua terluka, dan kecepatan mereka lambat. Bahkan ada beberapa ahli bela diri yang terluka dan lari menuruni gunung karena ketakutan. Jelas sekali bahwa kekuatan api di atas telah melampaui batasnya. Lin Xuan tidak membiarkan mereka pergi dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Siapa dia? Dia bisa menggunakan api untuk mengelilingi tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Metode ini tidak buruk. Tak lama kemudian, dia sampai di ketinggian 1000 meter. Seorang prajurit tahap bela diri kekosongan akhir memandang Lin Xuan dengan ekspresi terkejut dan menghela nafas dengan emosi. Mampu menggunakan api untuk mengelilingi tubuhnya dan melindungi dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pejuang biasa. Jika itu bukan harta karun atribut api merah, maka itu adalah bakat api merah yang sangat kuat, atau jika itu adalah seni bela diri tingkat tinggi yang terkait dengannya. Dia hanya seorang oportunis. Ketika dia mencapai level yang lebih tinggi, itu akan sia-sia. Beberapa prajurit tidak tahan dan mengejeknya. Namun tak lama kemudian, mereka menyesalinya. Beberapa menit setelah getaran hebat, api merah mengelilingi tubuh Lin Xuan saat ia terus naik. Beberapa orang itu tersebar ke segala arah, tubuh mereka dipenuhi luka. Mata mereka dipenuhi penyesalan saat menyaksikan ruang kosong di tangan mereka menghilang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Dia menghancurkan semua orang dengan satu serangan. Mereka bahkan tidak bereaksi terhadap cincin penyimpanan yang telah merampok semuanya. Kekuatan mereka melebihi imajinasi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Yansa, Lei Jukue, Devil Flame Mountain, dan kakak-kakak senior lainnya dibandingkan dengan mereka. Saat ini, mereka menyesali keputusan mereka.
Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka tidak akan mengatakan apapun. Sekarang, bahkan cincin penyimpanannya pun hilang. Tabungan mereka yang diperoleh dengan susah payah, serta harta karun yang mereka temukan di alam rahasia darah, semuanya hilang begitu saja. Meskipun mereka adalah murid sejati dari Enam Tuan, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kembali tabungan mereka. Melihat sosok yang dikelilingi oleh api merah dan menghilang di kejauhan, beberapa dari mereka memasang ekspresi sangat pahit di wajah mereka. Mereka bahkan tidak bisa melihat wajah pihak lain dengan jelas sebelum mereka dirampok. Adapun untuk merebutnya kembali, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Dengan satu gerakan, dia menekan mereka. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, dia sudah mengambil cincin penyimpanan mereka. Kekuatan semacam ini jauh melebihi level mereka. Pergi ke sana hanya mencari kematian. Meskipun dia telah kehilangan semua hartanya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Dia hanya bisa melihat pihak lain pergi dari jauh. Dia berharap Yansa, Zhang Lingyun, Devil Flame Mountain, dan beberapa kakak dan adik senior lainnya akan membalas dendam untuk mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, bahkan kakak dan adik senior mereka akan mengikuti jalan lama mereka dan dirampok. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia melanjutkan ke depan. Setelah 1000 meter, jumlah seniman bela diri menjadi lebih sedikit. Nilai harta karun di daerah tersebut juga meningkat. Mereka telah mencapai tingkat peringkat ke-10. Namun, Lin Xuan masih tidak terlalu memperhatikan mereka. Pertama, dia tidak peduli dengan harta karun ini. Kedua, seniman bela diri lainnya akan mengambil inisiatif untuk mendapatkan harta berharga. Dia hanya perlu menjarah seniman bela diri lainnya, dan dia akan bisa mendapatkannya. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Itu juga lebih nyaman. Monster macam apa yang berani melampauiku? Bocah, pergilah. Bukan seniman bela diri dari Enam Tuanku? Mati. Dia melintasi beberapa ratus meter lagi. Pada ketinggian ini, bahkan jika dia bukan Void Martial Stage Peak, dia masih Void Martial Stage level 9. Api ada di sekitar Lin Xuan, dan auranya tidak diketahui. Jelas sekali, dia bukan murid dari Enam Tuan, jadi dia mengejarnya. Para pejuang itu tentu saja tidak ingin dilampaui. Semakin tinggi mereka pergi, semakin berharga harta karun Blood Flame Mountain. Di antara mereka, ada juga harta karun tertinggi yang bisa membuat Blood Flame Mountain terbakar selama ratusan tahun tanpa hancur. Semakin banyak prajurit di depan mereka, semakin sedikit harta yang akan mereka dapatkan, dan semakin rendah peluang mendapatkannya. Selain itu, mereka telah membuat perjanjian bahwa mereka tidak akan membiarkan prajurit di luar Enam Tuan mengejar mereka. Dalam sekejap, mereka melihat Lin Xuan mengejar mereka. Selusin orang ini sudah mulai bergerak. Sinar pedang api yang tajam, cahaya pedang hitam, cetakan telapak tangan merah, dan serangan lainnya diluncurkan ke Lin Xuan. Itu adalah serangan gabungan. Di Blood Flame Mountains, sangat merepotkan untuk bertarung. Karena api berwarna merah darah yang ada di mana-mana, mereka harus selalu membentuk penghalang energi spiritual Pil Essence untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebelum ia dapat melakukan perjalanan sangat jauh, serangan Pil Essence akan kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Bahkan jika itu adalah serangan dari atribut api merah, itu tetap sama. Ini juga merupakan hal yang aneh tentang Blood Flame Mountain. Itu menyerap energi masing-masing. Jika bukan karena api di batu Lin Xuan, itu akan menyerap esensi api merah darah di sekitarnya. Ia tidak akan mampu menolaknya. Tentu saja, jika dia mengungkap arti salah dan mendalam dari api merah itu, dia akan bisa meningkatkannya dengan jumlah tertentu. Serangan selusin prajurit, sinar pedang api yang tajam, cahaya pedang hitam, bekas telapak tangan merah, dan sebagainya. Bahkan sebelum mereka tiba, hanya tersisa setengah dari kekuatan mereka. Lin Xuan mencibir, ekspresinya dingin. Dia melambaikan tangannya. Beberapa api merah di sekujur tubuhnya terbang keluar untuk menghadapi serangan itu. Meninggal dunia, dalam sekejap, ia terbang dan membungkus selusin serangan. Kekuatan yang mengerikan meletus. Dalam sekejap, semua serangan, termasuk sinar pedang api yang tajam, cahaya pedang hitam, cetakan telapak tangan merah, dan sebagainya, meleleh. Tidak ada efek apapun sama sekali. Adapun api merah yang terbang keluar, mereka terus menyerang selusin seniman bela diri. Tidak bagus, sialan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ketika selusin seniman bela diri melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Untuk menghadapi pihak lain sekaligus, mereka semua telah menunjukkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Ini karena konsumsi energi untuk melancarkan serangan di Blood Flame Mountain terlalu besar. Mereka ingin terus mendaki gunung,
jadi tentu saja mereka tidak ingin membuang waktu dan tenaga lagi. Namun, mereka tidak menyangka kekuatan mereka yang sebenarnya akan begitu lemah di depan lawannya. Yang lebih mengerikan lagi, lawan mereka dengan mudah melakukan serangan balik. Kekuatan api merah sudah cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Jelas sekali, ini jauh dari apa yang bisa mereka tolak. Tebasan api merah yang membelah bumi, pedang pemecah awan yang menelan api, matahari jatuh, telapak tangan penghancur. Selusin seniman bela diri dengan tergesa-gesa menunjukkan makna palsu dan mendalam mereka, menampilkan serangan terkuat mereka. Pada saat yang sama, mereka berpencar dan lari ke segala arah. Saat ini, mereka tidak lagi peduli pada hal lain, termasuk terus mendaki. Mereka hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Setelah melihat kekuatan mengerikan pihak lain, mereka tidak berani merendahkan suara lagi. Bab 729. Pelan-pelan. Mereka hanya melihat sebagian kecil dari generasi yang sama. Itu adalah Yansa, seorang jenius paling mengerikan di level Lei Jukwe. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka hanya berharap serangan terkuat mereka mampu bertahan melawannya. Ini akan memudahkan mereka untuk melarikan diri. Sayangnya, mereka masih terlambat. Api merah Lin Xuan langsung menelan serangan mereka. Hanya dalam sepersekian detik, mereka telah meleleh seluruhnya. Itu adalah hasil yang sama dengan serangan mereka sebelumnya. Ia tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Jelas sekali, dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak, semua serangan ini sama saja, tanpa perbedaan apapun. Setelah itu, setelah melahap serangan terkuat dari selusin orang, api merah menjadi lebih kuat dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Seolah-olah mereka sedang melintasi ruang angkasa saat mereka turun. Rumble, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Selusin orang itu semuanya terlempar, menghancurkan kawah besar di tanah. Penghalang cahaya pelindung di sekitarnya, serta apa yang disebut kartu truf, semuanya hancur. Kali ini, bahkan melukai selusin orang itu secara serius. Pada saat ini, aura selusin orang itu lemah. Seluruh tubuh mereka gemetar kesakitan, darah terus mengalir. Namun, ketika mereka berpikir bahwa mereka pasti sudah mati, mereka putus asa. Mereka menemukan bahwa api merah itu tidak turun. Sebaliknya, mereka berhenti di langit di atas mereka. Seolah-olah mereka sedang memperingatkannya. Kemudian, kekuatan isap yang mengerikan datang. Dan target dari kekuatan isap ini adalah cincin penyimpanan di tangan mereka. Puluhan orang berbalik dan melihat sumber kekuatan isap tersebut. Itu adalah sosok yang terbungkus dalam api merah yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan besar pihak lain hanya ingin mengambil cincin penyimpanan mereka, bukan nyawa mereka. Setelah melihat ini, selusin orang segera melepaskan cincin penyimpanan mereka dan membiarkannya tersedot. Antara cincin kehidupan dan penyimpanan, mereka tahu mana yang lebih penting. Sosok itu terus naik ke atas setelah meletakkan sekitar selusin cincin penyimpanan di dalam api merah. Dia tidak lagi memperhatikan mereka. Sekitar selusin orang juga menghela nafas lega. Nyawa mereka akhirnya terselamatkan. Namun, dengan lukanya yang parah, ia bahkan tidak bisa menahannya, apalagi terus mendaki. Sangat berbahaya baginya untuk tinggal di sini. Dia hanya bisa turun gunung untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak hanya tidak menghentikan pihak lain, tapi dia juga berakhir dalam keadaan seperti itu. Selusin orang semuanya mengalami depresi dan tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana mereka bisa membayangkan keberadaan yang begitu hebat akan muncul? Segera, mereka melihat lebih dalam ke puncak gunung, yang masih jauh-jauhnya. Dia menghela nafas. Kemudian, mereka berjalan menuruni gunung bersama-sama. Sekarang, mereka terluka parah, dan kekuatan tempur mereka bahkan tidak mencapai 30%. Jika mereka bertemu musuh, mereka akan berada dalam bahaya besar. Mereka hanya bisa bepergian bersama. Lin Xuan, yang dikelilingi oleh api merah, menyimpan 10 cincin penyimpanan plus ini di ruang berjalannya. Dia terus mendaki ke atas. Jika ada seniman bela diri lain, mereka pasti berani menyerangnya. Dia juga tidak sopan, membunuh pihak lain secara langsung. Tapi kali ini, ada murid dari Sekte Yuanling di antara mereka. Sekte Yuanling telah memberinya banyak manfaat dan melindunginya. Jika bukan karena permusuhan di antara mereka, dia tidak akan keberatan membiarkan mereka pergi. Misalnya kali ini. Namun, dia tidak bisa membiarkan murid-murid Sekte Yuanling pergi sendirian. Kalau tidak, dia akan dicurigai. Dia melepaskan semuanya sekaligus. Dia hanya mengambil cincin penyimpanan. Bagaimanapun, mereka hanyalah beberapa prajurit Void Martial Stage. Mereka bukanlah ancaman baginya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Pada saat ini, selain Yansa, Devil Flame Mountain,
Han Ying, dan yang lainnya, tidak ada orang lain di atas. Meskipun itu adalah tempat yang tinggi, itu masih tidak sulit bagi Lin Xuan. Api merah darah di sekitarnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Sebaliknya, api di batu menyerap esensi api berwarna merah darah, membuatnya semakin kuat. Api merah darah di sekitarnya kehilangan lebih dari beberapa titik kekuatannya. Namun, karena Lin Xuan telah memutuskan untuk membiarkan Yansa, Lei Jukue, dan yang lainnya membantu mencari jalan di depan, tentu saja, mereka tidak mengejar ketinggalan. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu jika mengetahuinya. Oleh karena itu, Lin Xuan melambat. Dia berjalan-jalan, membiarkan api di batu terus-menerus menyerap esensi api merah darah di sekitarnya, meningkatkan kekuatannya. Pada ketinggian ini, sudah ada banyak harta karun tingkat ke-10. Kadang-kadang ada beberapa harta karun tingkat raja. Lin Xuan sekaligus mengumpulkannya. Ada beberapa harta karun, material roh, ramuan roh, dan iblis darah yang menjaga tambang roh. Namun, ini tidak sulit bagi Lin Xuan. Para iblis darah ini tinggal di Blood Flame Mountain sepanjang tahun, dan tubuh mereka telah lama beradaptasi dengan api merah darah yang tak ada habisnya. Saat Lin Xuan mendekat, esensi api berwarna merah darah di sekitarnya diserap. Beberapa tubuh iblis darah juga terserap. Tunggu, ketika iblis darah ini ingin menyerang Lin Xuan, serangan mereka melemah beberapa poin. Di depan Lin Xuan, dapat dikatakan bahwa mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Xuan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Waktu perlahan berlalu. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Blood Flame Mountain dipenuhi dengan api merah darah yang tak ada habisnya. Semakin tinggi, semakin tebal api merah darahnya, dan semakin menakutkan kekuatannya. Bahkan dengan kekuatan Yansa, Lei Jukue, dan Chang Lingyun, mereka masih menggunakan beberapa kartu truf mereka. Juga sangat sulit bagi mereka untuk maju beberapa langkah. Tentu saja, itu masih tidak sulit bagi Lin Xuan. Sebaliknya, mata Lin Xuan mengungkapkan senyuman saat dia merasakan api di sekitar batu dan kegembiraan yang datang darinya. Semakin kuat kekuatan api berwarna darah, semakin padat apinya. Esensi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih besar lagi. Api di batu juga menyerap lebih banyak. Bagi Lin Xuan, itu secara alami lebih baik. Untuk membiarkan api di batu menyerap lebih banyak esensi, Lin Xuan bahkan sengaja memperlambat kecepatannya. Pada saat yang sama, beberapa jam berlalu. Lin Xuan juga mendapatkan banyak harta. Hanya harta karun ini saja yang sudah melebihi tabungan tahap Raja Bela Diri biasa. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah semua harta karun ini merupakan harta atribut api merah tanpa kecuali. Mereka memiliki satu atribut. Ada begitu banyak harta karun di Blood Flame Mountain. Pantas saja banyak pejuang yang ingin memanjatnya. Dan ini juga terkait dengan pencapaian ketinggian tersebut. Yansa, Lei Jukue, Chang Lingyun, dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menahan api berwarna darah di sekitarnya. Mereka tidak pergi dan mengumpulkan harta karun ini. Bukannya mereka tidak menyukainya, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Konsumsinya terlalu besar. Tujuan mereka adalah untuk membakar harta karun tertinggi Blood Flame Mountain yang telah terbakar selama ratusan tahun. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun tertinggi itu, tidak peduli apakah itu mereka atau tetua sekte, mereka akan bisa mendapatkan manfaat besar. Sebagai perbandingan, harta karun ini bahkan tidak memiliki harta setingkat kaisar. Tentu saja, hal-hal itu tidak layak untuk disebutkan. Itu akan menghabiskan terlalu banyak kartu truf, pil essence. Itu sebabnya dia memilih untuk menyerah. Itu juga bermanfaat bagi Lin Xuan. Lin Xuan mengambil semuanya. Dia mendapat untung kecil. Namun, yang tidak mereka duga adalah tujuan mereka juga merupakan tujuan Lin Xuan. Pada akhirnya, mereka gagal dan tidak memperoleh apapun. Mereka bahkan akan kehilangan tabungannya. Lin Xuan berdiri di bagian atas Blood Flame Mountain, kurang dari 1000 meter dari puncak gunung. Dia melihat ke puncak gunung. Bab 730. Esensi api. Sekarang, mereka semua seharusnya berada di puncak gunung kan? Selama lingkaran api merah yang tak ada habisnya, Lin Xuan bergumam sambil menatap ke puncak gunung. Matanya berbinar dengan lampu hijau. Di puncak Blood Flame Mountain, semakin tinggi apinya, semakin padat api berwarna merah darahnya, dan semakin kuat jadinya. Akhirnya, bahkan Yansa, Lei Jukue, dan 6 orang lainnya merasa kesulitan untuk mengambil satu langkah pun ke depan. Namun, mereka masih selamat sampai di puncak gunung. Ini semua berkat ramalan dari gunung api darah yang dilakukan oleh 6 tuan besar. Di puncak gunung, itu adalah dataran kosong. Di sini, tidak seperti di bawah, tidak ada jejak api berwarna merah darah.
Hanya bebatuan gundul berwarna merah darah yang tersisa. Namun suhunya masih sangat tinggi. Setiap tetes air menguap. Yansa, Lei Jukwe, dan Chang Lingyun tetap tidak berani gegabah. Tubuh mereka masih ditutupi dengan perisai cahaya pelindung. Tanpa api merah darah yang tak ada habisnya, itu akan jauh lebih mudah. Mereka berenam berjalan menuju tengah tanah datar di puncak gunung. Pada saat ini, mereka berenam saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka waspada terhadap pihak lain. Pada ketinggian ini, jika mereka menemukan harta karun kelas atas itu, kemungkinan besar mereka akan melancarkan serangan diam-diam ke orang lain kapan saja untuk mendapatkan harta karun kelas atas itu. Mereka berenam adalah anggota 6 tuan, dan hubungan mereka tidak terlalu baik. Mereka berenam dengan waspada memandang kelima orang lainnya saat mereka berjalan menuju tengah. Kecepatan mereka lambat. Tak lama kemudian, mereka berenam tiba di wilayah tengah. Di permukaan gunung yang datar terdapat sebuah kolam di tengahnya. Lebarnya puluhan meter. Kolam itu berisi cairan. Cairan ini bukanlah air, melainkan magma. Seolah-olah api berwarna darah di bawah telah dikompres secara paksa menjadi cairan. Kekuatan yang memancar darinya beberapa kali lebih kuat dari api berwarna darah di bawahnya. Mereka berenam berdiri di samping kolam. Tubuh mereka ditutupi dengan penghalang cahaya pelindung. Mereka bisa merasakan vitalitas dan esensi pil terbakar. Seluruh tubuh mereka terasa sedikit sakit. Faktanya, mereka berenam bahkan merasa jika mereka berhenti di sini selama beberapa menit, pelindung mereka akan langsung hancur. Sosok mereka dilalap api. Namun, yang aneh adalah jika mereka berada 100 meter jauhnya, kekuatan lava berwarna darah akan menghilang lebih dari setengahnya. Seolah-olah kekuatannya sangat terkonsentrasi. Pasti ada semacam harta karun yang memadatkan kekuatan lava. Harta karun yang dapat membakar gunung api darah selama ratusan tahun harus diselamatkan. Mereka berenam mengatakannya dengan suara rendah. Mereka mendekat lagi. Kali ini, mereka berenam melihat ke arah magma berwarna darah di kolam. Di mata mereka berenam, cahaya biru air, hitam, merah, dan beberapa jenis lainnya melintas. Ini adalah teknik garis keturunan mata. Teknik garis keturunan mata adalah seni bela diri yang sangat langka. Namun, itu hanya digunakan untuk penglihatan jarak jauh. Sederhananya, ini memungkinkan seniman bela diri untuk melihat lebih jauh. Tampaknya nilainya kecil. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri tidak berkultivasi. Namun, sebagai 3 murid sejati dari 6 tuan, mereka berenam secara alami tahu bagaimana berkultivasi dalam semua aspek, mencapai tingkat komprehensif dan menghadapi situasi yang tidak terduga. Mereka telah berkultivasi. Namun, bahkan di The Six Overlords, hanya ada sedikit teknik mata. Bahkan jika mereka berenam adalah murid sejati, mereka hanya mengembangkan teknik mata tingkat raja. Pada saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Mereka berenam dengan mudah melihat magma berwarna darah di permukaan melalui teknik garis keturunan mata mereka. Adapun indera ketuhanan mereka semua telah terbangun. Sayangnya, lava berwarna darah tersebut sepertinya mampu mengisolasi indera ketuhanan. Itu sama sekali tidak berguna. Keenamnya juga melihat menembus lapisan lava berwarna darah dan harta karun di dalamnya. Itu adalah bola api di tengahnya. Bola api ini sangat kecil. Itu bahkan tidak sebesar kepalan tangan, apalagi telapak tangan. Itu hanya seukuran kacang hijau. Warnanya juga merah darah. Namun, cahayanya sangat terang dan mempesona, seperti sincen di langit. Namun magma berwarna merah darah menghalangi cahaya. Yang lebih aneh lagi adalah ia berkilauan dengan cahaya spiritual, seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Itu mulai bergerak. Mereka berenam merasa nyala api seukuran kacang hijau sedang melihat ke arah mereka. Ini, esensi api. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada esensi api di Blood Flame Mountain ini. Sepertinya alasan mengapa Blood Flame Mountain bisa terbakar selama 100 tahun adalah karena esensi api ini. Seketika, mereka berenam berseru. Mata mereka dipenuhi gairah dan keserakahan yang tak tertandingi. Ini sebenarnya adalah esensi api. Beberapa ratus meter di bawah, Lin Xuan juga bergumam dengan suara yang dalam. Itu benar, Lin Xuan berada pada ketinggian ini karena dia ingin melihat 6 orang ini. Pada saat yang sama, dia menemukan harta karun apa yang paling berharga di antara 6 orang ini. Lampu hijau di mata Lin Xuan juga merupakan keterampilan mata. Sepanjang jalan, Lin Xuan telah menduplikasi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 2 prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya. Tentu saja, ada juga keterampilan mata di antara mereka. Namun, teknik mata ini hanyalah tingkat rendah kaisar. Itu tidak terlalu berpengaruh.
Selain bisa melihat dari jauh dan mengintimidasi prajurit dengan tingkat budidaya lebih rendah, serta binatang iblis, itu tidak banyak berpengaruh. Itu tidak menimbulkan efek lain. Lin Xuan jarang menggunakannya, baru pada saat inilah dia mengeluarkannya. Namun, meski dia bisa melihat pergerakan ke-6 orang itu dengan kemampuan matanya, dia tidak bisa melihat harta karun di tengah tanah datar. Lin Xuan juga menggunakan akal ilahi. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perasaan ilahi Lin Xuan jauh lebih kuat. Dia baru saja membangkitkan indera keilahiannya belum lama ini. Namun, bahkan jika dia menggunakan akal ilahi untuk memindai mereka, mereka masih akan menemukannya. Ketika perasaan ilahi dari yang lemah memindai yang kuat, itu tidak ada gunanya. Bisa saja langsung diblokir. Namun, jika perasaan ilahi dari yang kuat memindai yang lemah, itu akan efektif. Yang lemah juga akan menemukannya pada saat bersamaan. Lin Xuan hanya mengumpulkan akal ilahi di sekitarnya dan tidak memindai 6 orang. Dia hanya ingin mendapatkan informasi tentang harta karun itu dari 6 orang. Perasaan ilahinya pasti akan mampu mendeteksi mereka berenam jika mereka mengatakannya. Kali ini, Lin Xuan sekaligus merasakannya. Ini sebenarnya adalah esensi api langka yang hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali. Tidak heran Anda begitu bersemangat, Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat dia merasakan emosi gembira dari api di batu di sekitarnya. Api di batu itu sendiri tidak memiliki makna spiritual, namun dapat menampilkan beberapa emosi naluriah. Inilah perbedaan antara nyala api spiritual dan nyala api biasa. Lin Xuan secara alami telah melihat informasi yang relevan tentang esensi api. Dia telah melihatnya di catatan rahasia roh mistik yang dia salin dari Pil City. Esensi api adalah sejenis api roh. Itu adalah inti dari nyala api tak berujung yang menyala setidaknya selama 10.000 tahun. Biasanya, hanya gunung berapi besar yang terbakar selama puluhan ribu tahun dan memiliki banyak roh yang memiliki peluang yang sangat rendah untuk dilahirkan. Selain itu, Fire Essence berbeda dari Fire in Stone, tetapi kualitasnya lebih tinggi daripada Fire in Stone. Pasalnya, Sari Api telah melahirkan sedikit pengetahuan spiritual. Ia memiliki kesadaran yang baru lahir dan bodoh. Ini berarti esensi api dapat terus melahap api dan harta atribut api lainnya, sehingga memungkinkannya untuk terus berkembang.